Ya, Musa kok kawi, kuat, produktif, rajin, amin, jujur. Angke lanyo jadi pegawai tetap awak laya. Kecik Nabi Su'ib sadang nyo nang kerajo ndak do mausul dah. Kau kena hati kenyo ya. Apa kata Nabi Su'ib? Sabar ya nak. Bukan sekedar jadi pegawai dia saya angkat. Saya akan ambil untuk suamimu. Besoknya sampai dek Nabi Su'ib sekali. Inni uridu an unkihaka. Saya berniat menikahkan engkau dengan anakku. Takajui Nabi Musa pak. Jalan untuk membelanjoi istri pak, untuk membayar mahar sendak do dambur, bakal menikah. Boleh ada caranya, atau cicil mahar tu, pitihnya. Dicicil tu jo pitih pak, ambo ndak bapitih. Ada cara jalan. Antak jurani sama nia hijat. Gubaluan kambiang ambo 8 kali raywaji. Bertahun tu pak? 8. Kalau ambo tu iya kan, ndak nikah jo anak pak, ndak enti walau kambiang 8 tahun. Tapi Nabi Musa nya terima pak. Akhirnya menikah dengan anak Nabi Su'ib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat nomor 55 ayat 60 dan 61. Artinya kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesuatu yang baik dikerjakan oleh kita akan dibalas pula oleh Allah kecuali dengan yang baik. Maka nikmat apa lagi wahai manusia yang engkau dustakan? Bapak-bapak dan ibu-ibu, sesuai dengan itu judul tausiah kita zuhur ini, selalulah berbuat baik. Kalau kita berbuat baik itu dalam keadaan stabil atau jiwa kita sedang tentram, ibarat orang kapai kalaui ombak tanang angin selesai, hujan taduh badai lah hilang. Bajalan di nandata bertaburan kembang. Itu adalah sesuatu yang senang dan wajar saja dilakukan oleh orang yang baik-baik. Tapi kalau saat jiwa orang labil, khawatir, penuh rasa takut dan sedih, sanggup juga orang berbuat baik pada saat itu
itu adalah sesuatu yang luar biasa. Seharusnya kita juga bisa begitu. Memang adakah orang yang seperti itu dalam keadaan jiwanya gundah, hatinya gelisah, dia tidak tentram, bahkan dikejar oleh musuh untuk dibunuh, tapi dia sanggup juga berbuat baik? Adakah manusia yang seperti itu? Kalau kita rajin membaca Al-Quran, cerita itu akan kita temukan. Siapa dia? Beliau adalah Nabi Musa alaihi salam. Memang beliau itu nabi. Nabi Musa ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, ceritanya memang sangat unik sekali. Dan setiap orang yang akan menjadi nabi itu cobaannya berat. Pertama, cobaan untuk ibunya dan keluarganya. Sebab apa ketika itu? Fir'aun itu tidak membiarkan anak laki-laki hidup. Itu sudah ribuan yang dibunuh. Kekuasaan Fir'aun itu tidak ada orang yang berani membantah. Ketakburannya, dia sampai mengatakan, wa ana rabbukumul a'la, saya inilah Tuhan yang tinggi. Begitu Fir'aun. Tapi beliau tidak ada menyamakan azan dengan gonggongan anjing. Orang sekelas Fir'aun tua, kapie, iya kan? Tidak ada menyebut itu. Cuma dia mengatakan dirinya tuh Tuhan. Ibu Nabi Musa ketika itu khawatir kalau anaknya akan dibunuh pula, maka Allah berilham kepada beliau. Apa kata Allah di dalam surat Al-Qasas, surat nomor 28 ayat 7? Wa auhayna ila Musa wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Susukanlah anakmu, kami berilham kepada ibu Nabi Musa, apabila engkau khawatir atasnya bahwa Musa itu akan dibunuh, maka engkau hanyutkanlah ke dalam sungai. Wala takhafi, jangan khawatir. Wala tahzani, jangan sedih. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Anak itu akan aku kembalikan kepadamu dan dia nanti akan menjadi rasul. Jadi kalau sudah Allah yang mengatakan, bapak-bapak, kita harus beriman. Tidak ada satu kata dari Allah itu yang bohong. Kalau jo logika kita terima kecil Allah kok, banyak nanti masuk. Anak kete umur 8 bulan dimasukkan ke dalam peti, dia nyuian ke batang air. Ia mungkin selamat. Sakadang tu sungai Nil. Sadari itu airnya. Ya kan? Tapi karena yang berkuasa Allah, maka anak tadi diselamatkan. Siapa nama ambiaknya? Istri Fir'aun. Karena pandainya istri Fir'aun ini membujuk suaminya, Nabi Musa ini tidak dibunuh. Sampailah bujang. Suatu kali bacakalah Bani Israel jo suku utama, suku kerajaan. Maka Nabi Musa mengenengahi hal ini. Kecil orang awak melarai, menyabarkan. Tapi karena yang satu ini adalah suku kerajaan, suku utama, dia merasa tersinggung. Berangnya ke Nabi Musa, nyodongkak. Sampai 3 kali Nabi Musa, ambokan melarai, ambokan jadi penengah. Kenapa saya dipukul? Pukulan yang keempat, nyangke lututnya dari Nabi Musa, tiba diparui orang tu.
Dengan takdir Allah meninggal dia. Apa kata Nabi Musa setelah itu? Qala Rabbi inni zalamtu nafsi. Oh Allah, ambolah maniayo diri ambo. Engkau tahu ambo tidak sengaja ke membunuh orang. Tapi dia meninggal ya Allah, ampunkanlah saya. Faghafara lahu, Allah mengampunkan dia. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu pengampun lagi penyayang. Saja tu Nabi Musa ko diburu untuk ditangkap dan untuk dibunuh oleh raja. Jadi dari anak angkat jadi buron. Di Fir'aun itu bapak angkat beliau. Namun bapak-bapak dan ibu-ibu, di tengah-tengah yang seperti itu, dalam kekalutan itu, ada juga orang yang prihatin dengan Nabi Musa ini. Apa katanya? Waja'a rajulun min aqsal Madinah yas'a. Datanglah seorang laki-laki dari pinggir kota. Ya Musa, innal mala, raja, ya'tamiruna, memerintahkan tentara mereka, pembesar-pembesar mereka, liyaqtuluka, mereka sedang membicarakan sekarang untuk membunuhmu. Keluarlah dari Mesir ini, dari kota ini. Larilah Nabi Musa. Lari dari satu negara ke negara lain. Tidak pakai kendaraan. Dari mana? Dari Mesir ke Madian. Dalam lari itu beliau berdoa. Apa doanya? Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Oh Allah, lindungilah ambo dari orang yang menganiaya ambo. Tiba beliau di Madian. Basuhlah sekelompok manusia yang sedang rebutan mengambil air untuk meminumkan ternak. Nabi Musa kan dalam ketakutan tuh Pak, ditangkap. Ada dua orang gadis yang tidak ikut rebutan. Didekati oleh Nabi Musa. Dia, bam kondak satu barabui mambi air harilah malam. Baik kondak rapi air untuk meminumkan kambing. Apa jawab anak gadis tadi? Qalata, berkata keduanya, la nasqi hatta yusdirar ri'a. Biarlah bubar orang turun lubang. Kami padusi campur bau aja laki-laki barabui mambi air. Beko buruk bunyi pacah barito comusang menangkok siang batabu bulu dalam kampung. Sedangkan orang tua kami syaikhun kabir. Orang yang telah tua yang dihormati di kampung ini. Kata Nabi Musa dalam hatinya, ini anak gadis yang suka menjaga kehormatan dan menjaga harga diri ayahnya. Ya Allah, kalau saya dapat jodoh seperti inilah. Seperti anak gadis ini. Beliau sedang lapar tuh Pak. Sedang lapar, ketakutan akan dibunuh. Tapi bagaimana? Dia sempat juga berbuat baik. Dia udah tolong mambi anak ye. Nyala embe itu. Nyambi ande Nabi Musa aye minum ka kambing. Nyambi dua embe lai, ada pe anak gadis tu membawa pulang. Kok bertanya dia gak sepatah kan tak bah tu dah. Dia di mana sih 10.000 sih kok. Parui udah sedang lapar dikaja musuh. Nado beliau tanya, beliau ngadu aja kepada Allah. Saya butuh makanan ya Allah, perut saya lapar. Aku Musa nang kini panjang tanya nomor WA gitu. Bara nomor WA dia mati enggak. Tidak. Kan Nabi Musa lah berbuat baik tu Pak. Allah menjanjikan tadi tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Semantanya Pak, anak gadis tadi ditolong, dia capeknya tiba di rumah. Nyo tanya jo ayahnya, nak, bang kau capek tiba. Ada anak bujang tadi ya, nampaknya ndak orang rawang ke. Anak tu elok ya, hanya tolong kami mambi air. Tapi lah pupolo kami berterima kasih kayaknya. Apa itu ruitnya bila? Pasti anak baik. Apailah anak gadis itu? Mencari Nabi Musa.
Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Datanglah dia dengan malu-malu. Jadi padusi samalu laki-laki sarasam. Kalau laki-laki, kalau padusi samalu, laki-laki sarasam, kira-kira lai kana mau padusi menari adik-adik batilanjang di muka TV. Ana lailang. Malu. Ya kan? Jadi pak-pak nama si bujang, jang kawin lojo perusi nama nari-nari di TV itu. Ya kan? Haram dia mencium surga. Mempertontonkan auratnya di khalayak ramai. Bertambah banyak orang menonton, bertambah bertumpuk dosa kepadanya. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Manga dinda kemari harilah malam kata Nabi Musa. Ambolah diizinkan de ayah ambo kemari untuk menjapui uda, ke untuk pembalih jaso uda menolong kami siang tadi. Datanglah ke rumah kami. Apa kata Nabi Musa dalam hati? Alhamdulillah ya Allah. Kalaulah diundang pulang tu kadapek nasi go ya Allah. Bamang kau itu. Ada tamu di bawah naik, ada alik di bawah duduk, dia gia nasi dan sapiriang, sarato ayah dan sagale. Baik tu basa-basi. Tiba di rumah tu memang benar. Laka tengah tunjang rangkapau. Gulai kepala lauk orang bungui. Pange lokan jopaku orang pesisir, randang orang gurun batu sangka, goreng balui orang baso, salah piaman. Alam itu sekecil Nabi Musa menjelik. Ya kan? Apa kata Nabi Shu'aib? La takhaf, jangan cemas. Engkau terlindung di sini nak, nindak kekuasaan Fir'aun lagi. Itu balasan Allah ke orang berbuat baik. Kata Nabi Shu'aib, dicaliak suuk dikida dipandang kiri jo kanan. Rasanya jambalah sempurna, makan awak lena. Nabi Musa ko sedang lapar pak singkik sejauh dari pitalah ke batipu hari gampo di padang panjang sadang ke sawah amboleh namuh konon memakan nantai dang. Tukuk jo baso Minang. Nabi Musa nak mende tu ngecer. Kok jo baso Minang. Sudah makan. Ado jo balasan Allah sudah tu lai. Ado. Nah, siko salah kerajo jo pak. Awak sedang dikaja musuh. Enggok menumpu ndak nampak, tabang mencakam ndak ado. Kini ado seorang amuah menolong. Kerajo lah leo senang. Diuji dek Nabi Shu'aib ko. Makan sedapik sekali seharinya tu kopi setengah. Ndak lalu ulo tu. Kopi pahit. Ya kan? Tapi ndak menuntut Nabi Musa tu pak. Anak gadis Nabi Shu'aib tadi nama ngecek. Katanya kayahnya. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Ya. Musa ko kawi, kuat, produktif, rajin, amin, jujur. Angkeklah jadi pegawai tetap awak layak. Kecik Nabi Shu'aib sadangnya nang kerajo ndak ada mausul dah. Kau kena hati kayaknya ya. Apa kata Nabi Shu'aib? Sabar ya nak. Bukan sekadar jadi pegawai dia saya angkat. Saya akan ambil untuk suamimu. Besoknya sampai Nabi Shu'aib sekali. Inni uridu an unkihaka. Saya berniat menikahkan engkau dengan anakku. Takajui Nabi Musa pak. Jalan untuk membelanjoi istri pak. Untuk membayar mahar sendak do dambur. Baka menikah. Boleh ada caranya. Atau cicil mahar tu. Pitihnya. Dicicil tu je pitih pak. Ambo ndak berpitih. Ada cara jalan. Antak jurani samania hijat. Gubaluan kambing ambo 8 kali raya waji.
Berapa tahun tu Pak? 8. Kalau ambo tu iya kan, ndak nikah jo anak Pak, ndak enti walau kambing 8 tahun. Tapi Nabi Musa nya terima Pak. Akhirnya menikah dengan anak Nabi Shu'aib. Taragaknya nak membawa istrinya ke Mesir, mempatamuan jo induknya, ladape izin dari mintuo. Nabi Musa ko baputa-puta di tengah rumah tu. Bab itu pitih nak do. Masuk Nabi Shu'aib ke dalam biliknya bawa pitih sekarung bajai. Apa iko goyah? Ini gajimu selama bekerja di sini. Ayah simpan. Saya mengujimu nak, ternyata kamu lulus. Alia do mintuo di rawang ko kemudian tu kepainyo ge pitih sekarung. Masuk lo Nabi Shu'aib ko ke dalam bilik jalannya keluar setengah karuang lain. Ko ago iko bonus kerajinan. Coba Bapak hitung berapa kebaikan yang diterima oleh Nabi Musa tadi karena berbuat baik. Maka dalam hidup ini menjalang awak mati lebih-lebih nak gaib. Wajan kurang aja jo. Berbuat baik salah. Pasti dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.